Halo Lur, kembali lagi di channel SK Putra Sinau Godong. Ya, pada video kali ini sesuai judul ya, pokoknya sesuai judul gitu aja. Yang jelas karena ini saya pulang kirim, ya berangkat kemarin sore, pagi ini sampai langsung menuju ke tempat Om ST karena gabut juga. Dan ini langsung saya buatkan video. Jadi saya semalam juga belum tidur ini, makanya matanya kayak kelihatan kecil ya. Nah, belum tidur. Ya daripada gabut juga nggak bisa tidur. Ini saya ngopi, ngerokok, daripada ngalamun saya buat video yang intinya sesuai judul ya. Sebenarnya saya pengen praktek, dalam artian di video ini saya juga pengen mempraktekkan secara langsung, tetapi ya karena kembali lagi terkendala masalah bahan praktek dan juga nanti tata apa ya namanya, tata kamera segala macam, karena namanya video dadaan ya. Jadi ya saya kasih teorinya saja. Mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya ya, banyak sekali yang mungkin penasaran, apa sih sebenarnya rahasianya pabrik rokok itu, atau mungkin dengan kata-kata lain, apa sih rahasia meracik itu. Itu mungkin banyak sekali pertanyaan seperti itu, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang muncul yang sejenis seperti itu ya. Intinya kenapa orang ngeracik, kenapa rokok itu bisa enak, sedangkan mungkin yang kita buat atau yang saya buat rasanya kurang masuk segala macam lah. Intinya tidak bisa memenuhi standar rokok pada umumnya atau rokok yang beredar ya. Di video saya sudah banyak untuk masalah-masalah itu, jadi cara meracik segala macam sudah banyak. Nah ini di video kali ini saya detailkan tentang meracik tembakau, rahasia meracik tembakau atau rahasia meracik rokok atau teori dasarnya. Jadi istilahnya teori paling dasar atau gambarannya ya. Sebenarnya meracik itu sangat mudah sekali. Sebenarnya ya kalau kita cuman bahas itu mudah, cuman lah kalau dipraktekkan susah. Jadi intinya dalam meracik tembakau itu simpelnya itu kita mencampur beberapa macam tembakau menjadi satu, yang dimana dari berbagai macam tembakau yang kita campur itu memiliki kelebihan masing-masing yang nantinya bisa menutup kekurangan dari tembakau yang lain. Seperti itu. Nah, nanti setelah dicampur, jadi kekurangan kelebihannya itu dicampur jadi satu, nanti bisa menutup, jadi kelebihan salah satu atau suatu macam tembakau menutup kekurangan dari tembakau lainnya yang masuk dalam bahan tersebut, karena sejatinya tembakau itu enggak ada tembakau yang sempurna. Nah, ibaratnya gitu. Biar mudah dicerna ya, saya carikan kata-kata. Intinya tembakau itu tidak ada tembakau yang sempurna. Semua tembakau membutuhkan tembakau lainnya untuk melengkapi kekurangannya. Nah, itu asik. Jadi intinya meracik itu ya seperti itu, mencampur berbagai macam tembakau untuk menambah dari berbagai macam bahan tembakau yang digunakan itu memiliki kelebihan masing-masing yang nantinya dapat menutup kekurangan dari tembakau lainnya, dan nantinya dimaksimalkan dengan bahan tambahan lainnya.
seperti cengkeh, saus, casing, seperti itu. Jadi kita kalau meracik itu intinya tahu dulu dasar dari tembakau yang kita pakai. Jadi kekurangannya apa, kelebihannya apa, plus minusnya apa, rasanya seperti apa, karakternya seperti apa, itu kita harus tahu terlebih dahulu. Nah, katakanlah kita menyiapkan 10 macam tembakau, kita kenali karakternya. Setelah kita kenal karakternya, setelah kita tahu karakternya, lalu di-blend menjadi satu dengan takaran yang pas. Setelah di-blend menjadi satu dengan takaran yang pas, dimaksimalkan lagi dengan penambahan cengkeh dengan takaran yang pas pula. Setelah ditambah cengkeh, masuklah perisa-perisa rasa seperti casing dan juga saus. Atau juga bisa dibalik, sebelum masuk cengkeh ditambah perisa rasa seperti casing, saus dan sebagainya, seperti tabak oil segala macam, baru ditambahkan cengkeh. Jadi intinya dalam meracik itu kita cuma menggabungkan beberapa macam rasa, beberapa macam bahan menjadi satu agar membentuk sebuah karakter khas. Karakter atau membentuk sebuah karakter atau rasa yang khas, yang memiliki cita rasa yang enak lah ya, itu. Jadi gampangnya enak gitu aja. Nah, gampang kalau kita cuman bahas, cuman diskusi gini gampang. Intinya nyampur beberapa macam tembakau, tambah cengkeh, tambah saus, tambah casing, jadi. Ya kan? Nah, yang susah itu pertanyaannya lah, terus tembakau yang dicampur itu apa saja? Nah, itu yang susah. Kalau teorinya gampang, intinya ada tembakau A, B, C, D, F, G, H, I, J, K segala macam dicampur. Setelah dicampur dimaksimalkan dengan cengkeh dan juga saus atau casing. Pertanyaan atau yang membuat sulit adalah yaitu apa saja tembakau yang dicampur dan persentase atau komposisinya berapa persen, lalu penambahannya cengkehnya jenis apa dan berapa persen, lalu saus casingnya jenisnya apa dan penggunaannya seperti apa, pengaplikasiannya seperti apa. Nah, itu yang bikin susah. Kalau cuman kita bahas intinya ngeracik, cara atau teori ngeracik, ya itu tadi nyampur beberapa bahan menjadi satu, membentuk sebuah karakter rasa. Nah, yang susah atau yang ribet yaitu nyari beberapa macam tembakau yang kita kenali karakternya dan komposisinya per berapa persen. Nah, itu yang susah. Nah, makanya kenapa setiap saya ya entah di grup, entah japri saya secara langsung, entah telepon, entah komen YouTube, tanya masalah rasa tembakau secara online ya, itu saya nggak bisa menjawab. Kalaupun menjawab, itu apa ya istilahnya, persentase untuk ketepatan atau istilahnya itu untuk saya menanggapi itu nggak akan maksimal seperti itu. Kalau bisa orang mungkin hanya secara melihat foto atau video bisa memberikan pendapat yang benar atau memberikan penjelasan yang sesuai dengan yang aslinya. Nah, itu bisa disebut sebagai peramal seperti itu atau dukun. Karena memang kalau tembakau itu kalau kita cuma dikasih foto, kita cuma dikasih video, itu sangat susah untuk menganalisa. Karena ya satu, kamera, efek kamera itu kan macam-macam. Mungkin HP satu dengan yang lainnya itu ketika diambil gambar, katakanlah tembakau yang sama, difoto dari beberapa kamera, itu akan berbeda. Nah, makanya ini saya pakai HP lain ya. Mungkin kualitas video yang saat ini dengan video yang kemarin-kemarin itu akan berbeda, karena ini saya pakai tembakau, pakai kamera atau HP yang lumayan bagus lah kameranya. Sama halnya di tembakau. Jadi kalau cuman foto, cuman video, itu sangat susah menganalisa. Minimal kita lihat secara langsung, lebih bagus lagi kalau kita bisa ngeraba,
bisa nyium aromanya, bisa melihat secara langsung, atau yang lebih maksimal lagi kita bisa nyoba ngelinting. Kita coba rasanya, kita linting seperti itu. Kalau cuman banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ngirim gambar, Mas ini tembakunya bagus enggak, ini gini-gini. Nah itu ya saya cuman melihat dari segi warna dan juga tekstur seperti itu. Sedangkan untuk segi warna dan tekstur karena efek kamera itu tadi juga mungkin tidak akurat info yang saya berikan seperti itu. Kalau memang mau lebih akurat ya mungkin bawa aja tembakau yang mau ditanyakan kualitasnya terus dibawa ke Klaten. Nah, saya cek secara langsung, saya linting, saya rasakan lah itu baru akurat. Tapi kalau sekedar foto atau video, wah itu untuk tingkat keakuratannya sangat minim ya. Karena bahkan mungkin yang di atas saya pun yang lebih pinter ngeracik, yang mungkin bisa dikatakan masternya tembakau pun juga mungkin kesulitan ya kalau untuk menganalisa sebuah karakter atau menilai tembakau itu bagus atau tidak, layak atau tidak, hanya menggunakan foto atau video seperti itu. Jadi intinya ya, pada intinya sesuai di judul, kalau memang teman-teman itu mau meracik dengan atau yang ingin mendapatkan rasa yang maksimal, yang sesuai standar pabrik, yaitu teman-teman kalau memang meraciknya dari nol, dari benar-benar tembakau original, itu teman-teman harus benar-benar mendalami dulu. Jadi rasanya, karakternya dari berbagai macam tembakau. Ya intinya kalau di tembakau itu rasanya ada yang antep, ada yang gurih, ada yang manis, ada yang legit, ada yang nyegrak, ada yang langu, segala macam lah. Itu dari bahan-bahan yang akan teman-teman pakai itu semuanya dirasakan dulu, didalami dulu. Nah, mungkin sudah saya jelaskan ya di video-video yang kemarin, cuman saya jelaskan lagi cara kita bisa indera perasa kita itu maksimal untuk merasakan sebuah rasa rokok. Ini teori saya ya, jadi bukan teori internasional, entah atau saya nggak tahu kalau orang lain atau peracik-peracik lain seperti apa. Tapi kalau saya punya teori, punya apa ya ibaratnya cara kita merasakan sebuah rasa rokok itu ya kayak gini. Pagi hari, cuman salahnya ini saya nggak tidur. Tapi kalau saya tidur ya, mungkin bangun tidur itu nggak usah makan apa-apa, nggak usah minum apa-apa, atau intinya jangan makan makanan atau minuman yang berasa ya. Teman-teman minum aja air putih untuk berkumur atau diminum nggak apa-apa. Jadi bangun tidur langsung minum air putih, langsung nyoba tembakau atau rokok yang ingin didalami rasanya. Itu nanti akan lebih terlihat. Jadi rasa karakternya itu akan lebih muncul dan terasa di lidah atau di mulut. Karena kondisi mulut kita atau lidah kita itu masih netral. Beda lagi kalau mungkin teman-teman udah ngopi, udah makan makanan macam-macam, udah minum minuman macam-macam, mungkin itu nanti ketika kita merasakan sebuah rokok ya udah cuman dihisap, ya udah rasa rokok gitu aja. Tapi ketika lidah kita benar-benar netral, kita ngerokok itu akan keluar rasanya. Karakter yang mungkin tidak pernah teman-teman rasakan ketika ngerokok harian, karena mungkin kalau teman-teman ngerokok kan ya nggak mungkin kan bangun tidur minum air putih langsung ngerokok kan nggak mungkin, pasti sarapan dulu baru ngerokok atau sambil ngopi baru ngerokok lah, itu mungkin nggak maksimal. Jadi lebih maksimal itu ketika teman-teman bangun tidur, kumur, atau mungkin minum air putih, langsung nyalakan tembakau atau rokok yang ingin didalami rasanya. Itu nanti akan terlihat. Jadi di situ nanti sebenarnya kalau kita mendalami benar-benar kita mengamati rasa sebuah rokok ya, intinya di rokok itu yang keluar cuma rasa gurih sama pedes sebenarnya ya. Jadi di situ kalau manis itu biasanya dari papirnya atau dari kertasnya ini itu manis. Tapi kalau rasa dari sebuah tembakau atau rokok ketika dihisap,
ketika disap seperti ini sebenarnya rasanya cuman kalau yang enak ya karena ini rokok pabrik, ya itu cuman manis sama kok manis, apa namanya, gurih sebenarnya. Cuman gurih saja. Jadi, rasa-rasa lain itu sebenarnya nggak ada mungkin kalau orang-orang yang atau teman-teman yang mungkin masih belum begitu paham masalah, rasa ya. Tapi kalau teman-teman bener-bener amati ya, ini rokok ya, beda lagi kalau tembakau. Kalau tembakau murni ya mungkin kayak nyegrak, antep, pahit, langu segala macam. Tapi kalau yang rokok udah jadi kayak gini, yang pabrikan ketika disap, apalagi kayak kretek ya, itu sebenarnya dia keluar kayak bukan cuman, jadi ya arahnya tetap gurih ya, cuman gurihnya itu bukan gurih tembakau, tapi kayak ada rasa apa ya, rempah-rempah gitu loh. Jadi kayak ada rasa rempah-rempahnya. Nah, itu teman-teman bisa amati di apa ya, ibaratnya teman-teman bayangkan aja kira-kira rasa seperti ini tuh rasa apa ya. Ini contoh yang mungkin semua orang tahu aja ya, karena nggak mungkin saya buka juga. Katakanlah ketika dihisap muncul pemikiran, "Oh, ini bukan gurih tembakau, ini gurih cengkeh," katakanlah. Nah, teman-teman setelah tahu itu mungkin bisa dicatat. Nah, dicatat selain tembakau di situ ada bahan yang namanya cengkeh atau rempah-rempah cengkeh. Nah, itu bisa dipraktekkan. Katakanlah teman-teman beli cengkeh di pasar atau di toko tembakau, atau mungkin beli ekstrak cairan minyak cengkeh atau apa, coba dicampurkan ke tembakau, lalu dibandingkan. Nah, setelah dapat kan cengkeh, dibandingkan apakah rasanya sama seperti teman-teman yang dirasakan ketika ngerokok di pagi hari terus minum air putih langsung ngerokok itu apakah sama. Nah, sebenarnya kenapa saya ini menjelaskannya itu agak mungkin nggak cuman ini ya, di video-video saya itu agak kayak apa ya, kayak kurang maksimal karena sebenarnya ketika saya buat video seperti ini itu saya batasi, jadi ada hal-hal yang terbatas yang nggak mungkin saya sampaikan. Jadi intinya teman-teman amati sendiri, jadi nggak usah bayar mahal-mahal ikut ST atau apalah, itu teman-teman bisa amati sendiri. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, disap, diamati, apa ada rasa rempah-rempah apa yang keluar atau mungkin ada rasa yang mirip buah apa gitu. Nah, itu nanti setelah ketemu teman-teman ya bebas kan bereksperimen, silakan. Oh, kok ini kayak mirip semangka ya, coba beli semangka campur ke tembakau. Oh, kok ini mirip kayak mungkin buah naga ya, nah coba aja buah naga campur ke tembakau seperti itu. Nah, nanti saya yakin dengan berjalannya waktu lama-lama itu akan ketemu rasa yang dapat menambah cita rasa dalam sebuah rokok itu apa, itu akan ketemu. Jadi kalau itu cara menganalisa sendiri ya, itu seperti itu. Jadi intinya kalau teman-teman itu tahu teorinya, intinya beberapa macam tembakau dicampur dengan yang nantinya bisa membentuk sebuah karakter rasa, lalu dimaksimalkan dengan cengkeh, saus dan juga casing. Nah, itu teorinya seperti itu. Intinya kalau teman-teman bisa memilih tembakau yang akan dicampur dan juga bisa memilih saus, casing dan juga cengkeh yang akan dicampur dan tahu persentase atau komposisi yang tepat, nah itu akan membentuk sebuah rasa. Seperti itu. Nanti di samping setelah itu kebentuk ya kayak yang kemarin atau video yang kemarin itu masalah kualitas lintingan segala macam itu mungkin akhir ya, cuman finishing. Tapi yang jelas membentuk rasa ini yang susah. Nah, teman-teman kalau memang pengen ngirit ya dianalisa sendiri, belajar eksperimen sendiri enggak apa-apa. Cuman ada jalan pintasnya. Kalau memang teman-teman males untuk eksperimen sendiri, silahkan datang ke tempat saya, ikut program ST. Di sini teman-teman nggak usah setiap bangun tidur minum air putih ngerokok. Saya jelaskan, saya buka semua. Teman-teman nanti tinggal mempraktekkan. Jadi praktek di sini dan nanti bisa dibuktikan untuk
hasilnya seperti apa. Jadi secara langsung ya. Jadi Om ST itu nanti enggak kok kita ajari di sini terus suruh praktek di rumah, enggak. Jadi kita ajari di sini, kita bimbing di sini, langsung praktek, langsung dites rasanya seperti itu. Jadi di sini bisa dites, nanti sampean atau teman-teman pulang pun nanti juga tetap kita handle, katakanlah nanti ketika sudah pulang praktek kok menemui kendala-kendala, tetap kita handle, tetap kita bantu seperti itu. Nah, akhir-akhirnya tetap Om ST ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan atau sharing dari saya di video kali ini. Semoga membantu, dan bagi teman-teman yang mungkin berminat join atau pengen mendaftar ikut program dari SK Putra yaitu Om Hasinal Tembakau atau Om ST, silahkan hubungi nomor di deskripsi, dan mungkin di video kemarin sudah saya jelaskan dan di sini juga sudah saya jelaskan. Kalau mungkin masih kurang paham atau mungkin mau tahu lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi tentang konsep atau apa sih Om ST itu, nah silahkan hubungi WA nomor admin di bawah, tanyakan, nanti tetap akan kita jelaskan. Jadi sebelum teman-teman mendaftar, ya alangkah baiknya teman-teman itu tahu dulu konsepnya, terus maksudnya seperti apa itu, jadi biar lebih yakin ya seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang. Terima kasih.